tuduhan Dr. Ratu yang sebagai dalang pemerasan itu kan sudah dibantah melalui kuasa hukumnya Bang Sunan, mungkin melihatnya seperti apa sih? Bang Sunan kan sahabat aku. Halo Bang Sunan, ya aku konsisten untuk urusan skincare, aku tidak mau ikut campur ya. Untuk urusan bagaimana kejadian ini, untuk urusan skincare-nya aku nggak mau ikut campur. Tetapi dugaan pemerasan ini yang perlu kita sama-sama awasi semua, karena ini tindak kejahatan. Aku sih percayalah sama polisi Republik Indonesia ini, toh nanti kan akan terbuka. Kalau misalnya Niki misalnya tidak sendiri, ya kita ikutin aja. Nggak usah kita berasumsi ya. Kalau misalnya ada misalnya, oh Niki udah ditangkap kok mau lagi yang lain, ya kita ikutin aja. Apakah ada keterlibatan orang lain selain Niki, ya kita harus bijak juga ya. Tapi ada mau jenguk Niki nggak sih? Ibaratnya kan udah seminggu. Dia mau dijenguk nggak? Ya. Tapi ada keinginan nggak sih untuk menjenguk Kak Niki juga ibaratnya di? Niki ada keinginan nggak aku jenguk? Ya semoga ya. Yang soal Kenny yang kabarnya bakal mau speak up juga, itu benar nggak sih? Aku nggak kenal sama saya Heni Sagara, aku nggak kenal. Tapi sampai mungkin ada produk Dr. Reza Gladys katanya diduga berbahaya, gimana sih? Itu kan hoax ya, kan aku juga kan harus netral loh. Yang ngomong berbahaya kan, yang diduga sindikat ini tujuannya apa kan kalian sudah tahu ya. Kalau aku tetap bilang ke teman-teman semua, walaupun ada skincare yang misalnya berbahaya, itu yang berhak mengumumkan, mereview itu BPOM ya. Karena apa? Karena aku diundang untuk mendengarkan ya. Waktu itu kan kita sama-sama tuh ke BPOM gitu. Ya itu nggak ada orang yang berhak untuk mengambil pekerjaan orang lain ya. Jadi Kak Fitri terkait skincare ini kan bisa dibilang kan sudah menjadi isu nasional yang begitu besar ini ya. Sampai atensi Polda juga kan sudah menangkap lah salah satunya juga 2 orang. Nah ini menurut Kak Fitri apakah BPOM kurang kerja keras kah dalam menangani ini mungkin? Saya nggak mau ngomong begitu ya, karena saya belum mencoba. Tetapi kan saya bilang nih ke teman-teman ya, kalau misalnya memang teman-teman mempunyai produk skincare yang memang apa tuh namanya, Overclaim. Bermasalah. bukan overclaim ya, tidak, yang bermasalah ya, hidrokinon lah, apalah ya, ayo sama-sama kita bawa ke BPOM, bukan pula kita yang harus mengumumkan gitu. Kalau masalah overclaim ya saya juga nggak tahu ngelihat overclaimnya itu di mana. Kalau dibilang overclaimnya karena iri dengki, karena cara berpakaian ownernya, cara bagaimana dia mempromosikan produknya, ya apa tuh namanya, flexing ya. Flexing. Ya itu udah ke oversight kalau saya bilang. Itu oversight. Untuk menilai overclaimnya itu oversight menurut saya ya. Semua orang berhak mengapresiasi dirinya, suka nggak suka itu hal yang biasa, tetapi tidak juga dengan tujuan-tujuan tidak baik menasehatinya, yang apalagi ujung-ujungnya memeras, dipakai alasan untuk memeras. Cukup lega nggak sih Kak Fitri dengan belakangan? Apa sih tanggapan? Ya boleh-boleh aja ya, itu kan haknya Dr. Reza. Dr. Reza Gladys sendiri kondisinya seperti apa sih sampai sekarang, dia mungkin? Dr. Reza itu kasihan ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi dia sebetulnya. Ternyata memang tekanan psikologis di dunia maya, bullying itu, aduh kalau kalian tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Dr. Reza itu kasihan ya, dia cukup menderita dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau teman-teman nonton ya, coba saya balik deh keadaannya. Kalau ini di Dr. Reza ini kalian ya, kalau misalnya salahnya dia cuma flexing ya sudah, apakah pantas yang dia rasakan ini, apakah pantas dengan cuman karena ada seorang atau sebagian yang menurut mereka oh dia flexing gitu. Kan nggak semua juga melihat bahwa flexing itu mengganggu mata ya. Ada yang melihat sebagai motivasi, ada yang melihat sebagai ria atau apa, kan itu kan pro dan kontra ya. Tapi untuk dilakukan tindak kejahatan sehingga ada dugaan pemerasan ini menurut saya ya biadab. Tapi kan ini sampai netizen ini kan ibaratnya mengatai dia nih Kak Fitri, kayak sampai mukanya abu-abu lah. Netizen yang mana? Apa ya di sosmed di buzzer kan. Ya mungkin kali ya. Nah, Ini ngeliatnya buzzer. gimana sih baca Saya yakin ya semua makhluk
manusia ya, yang berwujud manusia nih pasti punya nurani di dalam hatinya, pasti punya rasa takut, pasti punya rasa empati ya. Kalau saya lihat template begitu keji ya, komentar di dunia maya itu, ini bukan dilakukan oleh manusia ya. Menurut saya dilakukan oleh robot. Ya. Ya, cukup. Oke.